Jika seekor monster raksasa tiba-tiba menyerang kotamu, bagaimana kamu menyusun strategi untuk mengalahkannya? Menghadapi ancaman seperti itu, kita perlu merencanakan langkah yang strategis mulai dari mengenali kelemahan monster, mengerahkan kekuatan bersama, hingga memanfaatkan setiap sumber daya yang ada. Dengan persiapan matang, kita bisa mengusir ancaman tersebut, menjaga kedamaian dan masa depan kota kita tetap aman. Sama dengan mengalahkan monster raksasa, mengentaskan kemiskinan juga membutuhkan strategi yang mempertimbangkan berbagai aspek. Mekanisme berpikir demikian disebut sebagai system thinking. Video ini akan membahas bagaimana menyusun langkah strategis dengan pendekatan system thinking dengan use case pada pengentasan kemiskinan. Tonton sampai habis video ini agar bisa memberikanmu insight bagaimana menjadi pemimpin perubahan. Pemahaman dasar sistem thinking dalam kebijakan publik. System thinking atau cara berpikir sistem merupakan pendekatan fundamental yang esensial dalam merancang dan menganalisis kebijakan publik, terutama ketika kita menghadapi masalah sosial yang kompleks dan multidimensi seperti kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung melihat masalah secara terpisah dan linier. System thinking mengajak kita untuk memahami bahwa setiap masalah sosial adalah bagian dari satu sistem besar yang saling berhubungan dan memengaruhi secara simultan. Dalam konteks kemiskinan, misalnya, solusi bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial secara langsung kepada masyarakat miskin. Pendekatan ini seringkali hanya menyentuh permukaan masalah dan menghasilkan solusi yang bersifat sementara. Sebaliknya, system thinking mengajak kita untuk menelusuri akar dari masalah tersebut, mengidentifikasi bagaimana berbagai elemen seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, budaya, hingga norma sosial berinteraksi membentuk pola perilaku yang menyebabkan kemiskinan bukan hanya terjadi, melainkan juga berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dengan melihat persoalan kemiskinan sebagai satu sistem dinamis, kita dapat memahami rangkaian sebab akibat yang kompleks dan saling terkait. Misalnya, rendahnya tingkat pendidikan mengurangi akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, yang kemudian mempengaruhi pendapatan keluarga dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan gizi. Dan pada gilirannya memengaruhi kemampuan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Pola interaksi yang seperti ini membentuk lingkaran setan yang sulit diputus tanpa pemahaman sistemik. Keterbatasan pemikiran linear dan keunggulan sistem thinking. Pendekatan tradisional dalam kebijakan publik kerap menggunakan pemikiran linear yang sederhana dan terbatas. Cara berpikir ini sering mencari satu penyebab utama dan mengatasinya dengan langsung, seperti fokus pada pemberian bantuan uang untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, kenyataannya masalah sosial, termasuk kemiskinan, bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi banyak faktor yang saling mempengaruhi. Ketika kebijakan hanya menitik beratkan pada satu aspek, contohnya bantuan finansial, tanpa memperhatikan faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan akses pekerjaan, maka intervensi itu tidak efektif untuk jangka panjang. Langkah tersebut hanya mengobati gejala dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Akibatnya, kemiskinan tetap bertahan dan bahkan bisa bertambah parah seiring waktu. System thinking menawarkan perspektif yang jauh lebih luas dan menyeluruh dengan melihat keseluruhan sistem beserta interaksi antar komponennya. Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang holistik dan berkelanjutan dengan menargetkan akar masalah dan memahami dampak tiap intervensi di berbagai bagian sistem. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang berubah. Pemanfaatan sistem thinking dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.
Mengaplikasikan sistem thinking dalam kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan langkah awal berupa pemetaan konteks sistem kemiskinan secara lengkap dan komprehensif. Pemetaan ini mencakup pengidentifikasian semua elemen utama yang berperan: pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, sektor pendidikan, layanan kesehatan, budaya, norma sosial, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh konkret, bila kebijakan hanya menitik beratkan pada pemberian bantuan langsung tunai tanpa pengembangan pendidikan dan keterampilan, maka keluarga penerima bantuan tersebut tetap sulit keluar dari jebakan kemiskinan secara mandiri. Tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja yang semakin menuntut keahlian. Selanjutnya, masalah kesehatan yang buruk karena akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan akan menghambat produktivitas dan kemampuan belajar, sehingga memperumit upaya peningkatan kesejahteraan. Pendekatan sistem thinking juga memberikan kerangka untuk memahami feedback loop, yakni siklus umpan balik yang bersifat positif atau negatif dalam sistem yang memengaruhi kestabilan dan perubahan. Misalnya, peningkatan kualitas pendidikan dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik, yang kemudian meningkatkan kondisi kesehatan keluarga dan memperbaiki akses pendidikan untuk generasi berikutnya. Siklus ini menciptakan feedback loop positif yang memperkuat pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, sistem kemiskinan juga rentan terhadap critical event atau kejadian kritis, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi yang dapat menghancurkan akses pekerjaan dan pendidikan sekaligus. Dengan pendekatan sistem thinking, pembuat kebijakan dapat memetakan titik-titik rawan tersebut dan merancang strategi antisipatif untuk meminimalisasi dampak negatifnya. Manfaat penggunaan sistem thinking. Menurut para ahli seperti O'Connor, mengadopsi cara berpikir sistem membawa banyak manfaat penting. Pertama, pemahaman pola dan kendali atas kehidupan dengan mengenali pola-pola yang menggerakkan peristiwa. Individu maupun pembuat kebijakan dapat memahami mekanisme yang mengarah pada hasil tertentu dan mengambil tindakan proaktif, bukan reaktif semata. Ini memberikan rasa kontrol lebih besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Kedua, pendekatan strategis dalam penyelesaian masalah sistem thinking memungkinkan kita melihat masalah secara lebih mendalam dan strategis. Memahami bukan hanya gejala, tapi akar penyebab yang ada, sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiga, meminimalisasi coba-coba, proses penyelesaian masalah menjadi lebih sistematis dan terarah, menghindari metode trial and error yang sia-sia. Layaknya cara membuka pintu dengan menemukan engselnya, pendekatan ini mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Keempat, visi jangka panjang. Cara berpikir ini memandu kita untuk melihat gambaran besar dan dinamika jangka panjang, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil berorientasi masa depan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kelima, intervensi berbasis analisis holistik membantu kita melakukan intervensi di berbagai komponen sistem yang saling mempengaruhi, sehingga dampak yang dihasilkan lebih terukur, terkendali, dan berdampak luas. Keenam, manajemen kompleksitas di berbagai bidang. Dalam konteks bisnis atau pemerintahan, pendekatan ini penting untuk memahami dan mengelola kompleksitas proses, sehingga organisasi dan sistem dapat beroperasi lebih efektif dan responsif. Pemahaman tentang sistem dan contohnya. Untuk benar-benar memahami sistem thinking, penting untuk memahami konsep sistem itu sendiri. Sistem terdiri dari kumpulan bagian-bagian yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk menjalankan fungsi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan bersama di tengah kompleksitas hubungan mereka. Contoh yang mudah dipahami adalah sistem hutan. Kita tidak melihat sebuah hutan hanya dari satu pohon saja, tetapi juga bagaimana pohon-pohon itu berinteraksi dengan iklim, hewan, tanah, dan elemen-elemen lainnya yang membentuk ekosistem. Sebuah pohon dalam hutan tidak berfungsi sendiri, ia mendapatkan nutrisi, berkontribusi pada iklim mikro, dan mendukung kehidupan organisme lain. Jika berdiri sendiri, pohon bisa mudah tumbang, tapi dalam sebuah hutan,
pohon-pohon berkolaborasi secara alami untuk memastikan keberlangsungan ekosistem dan mengubah topografi serta iklim mikro. Prinsip ini sama halnya dengan masalah sosial atau kebijakan publik, kita harus melihat semua aspek secara menyeluruh dan menyelarasannya sebagai satu sistem yang utuh. Pemetaan konteks kebijakan sebagai langkah strategis. Pemetaan konteks kebijakan adalah langkah awal yang sangat penting dalam penerapan sistem thinking. Ini membantu kita mengidentifikasi siapa saja aktor utama dan elemen-elemen penting yang berperan dalam masalah yang sedang dihadapi, serta mengurai hubungan-hubungan yang terjalin antar elemen tersebut. Dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, pemetaan ini mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah hanyalah satu di antara banyak elemen yang harus diperhatikan. Pendidikan, lapangan kerja, akses kesehatan, budaya, dan norma sosial ternyata juga memegang peranan kunci yang saling terkait. Dengan gambaran yang lengkap ini, kita tidak hanya dapat mencegah tindakan parsial yang sia-sia, tetapi juga mampu merancang intervensi yang simultan dan tepat guna. Pemetaan ini juga memungkinkan kita mengantisipasi potensi gangguan atau perubahan di bagian-bagian sistem yang dapat berdampak seperti efek domino pada sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang menjadi lebih tangguh dan adaptif menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Seperti mengalahkan monster raksasa yang menyerang kota, mengalahkan masalah sosial kompleks juga membutuhkan langkah strategis. Pendekatan sistem thinking mengajarkan kita untuk melihat masalah sosial kompleks, seperti kemiskinan, bukan sebagai isu tunggal tetapi sebagai bagian dari satu sistem yang saling terkait. Pemanfaatan sistem thinking dalam kebijakan publik membantu mengidentifikasi akar masalah dan memetakan feedback loop yang memperkuat atau justru memperparah kondisi kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat bisa bersifat adaptif dan meminimalkan risiko akibat kejadian kritis yang tak terduga. Pendekatan ini tidak hanya memberi peluang bagi intervensi yang efektif dan berjangka panjang, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang strategis, terukur, dan berdampak luas demi masa depan masyarakat yang lebih sejahtera.